Oke teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang player controller ya. Jadi untuk pertama-tama kita harus mengimport dulu dari eh, asetnya itu sendiri gitu. Kan kalau waktu itu mungkin ada kelas yang menggunakan eh, kubus gitu kan atau cube. Nah kita sekarang coba pakai itu ya, pakai aset. Nah, kita buka dulu asetnya. Kalau belum nanti bisa download dulu ya. Mungkin ada di deskripsi video nanti linknya. Nah ini langsung import aja semua. Nah udah ke import ya, tinggal ke tadi kan kayak gini, masuk ke resource, langsung ke player, lalu masukin yang playernya, drag and drop. Nah ini kan apa posisinya masih belum nol, kita nolin dulu semuanya. Nah seperti ini ya karakternya. Nah, lalu kita create 3D object, lalu ke plane. Nah ini tinggal ini juga belum nol, kita nolin dulu. Nah kayak gitu. Oke, kalau sudah kita ke player bikin oh ya dulu ya. Kita coba oh ya bener, kita bikin rigid body. Rigid body. Nah, kita coba run. Kalau nanti belum ada rigid body itu nanti si layarnya masih ngambang gitu. Nah, ini kan udah ada gravitasinya. Sorry. Ini udah ada gravitasinya. Kita ke komponen lagi, masukin kapsul collider. Nah ini bisa diatur aja kapsulnya. Nah ini nih kalau mau digeser-geser kayak gini, arahin si kursor ke bagian huruf Y. Nah jadi nanti ada muncul buat slider kayak logo slider. Nah tinggal geser aja, bebas mau di mana, tingginya sesuaiin juga. Nah jangan di sini ya ngaturnya, tapi kalau udah tahu itu kan bisa biar kalian tahu dulu. Nah digeser gini. Nah tuh, dan usahain si layarnya tuh jangan terlalu bawah gitu, pas sama kakinya kalau bisa tuh. Nah gitu aja. Oke, kalau udah kita coba run. Nah bakal diem ya, maksudnya diem, dia nggak akan jatuh ke bawah lagi gitu. Nah oke, kalau sudah kita bikin folder buat script ya. Oke, kalau udah masuk ke folder tersebut, lalu klik kanan, create, si subscript ininya control gerak. Jangan dipisahin. Kalau sudah, klik 2 kali di sini. Nah, maka masuk ke Unity-nya. Nah, ini ada void start sama void update ya. Jadi fungsinya tuh kayak di Arduino tuh. Kalau void start itu nanti bakal ada ya jadi buat setting awal lah gitu. Misalnya kalian tuh punya variabel nih buat uang, misalnya mata uang.
Ngasih uangnya tuh awalnya tuh mau sekitar 10.000. Nah, simpannya di start ini gitu. Jadi buat keadaan awal ini tuh. Ini void update tuh nanti berulang-ulang terus di aksesnya tuh oleh si Unity-nya. Oke, kalau udah kalau udah mungkin saya eh, jeda dulu, nanti kalian bisa pause videonya untuk scriptnya. Bentar ya. Oke teman-teman, balik lagi ya. Jadi ini saya sudah coding tadi, recording ulang. Nah di sini kita tuh bikin variabel kecepatan atau speed. Ini kalau nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kita save dulu bentar. Nah, oke, kita bikin variabel speed jump force si tipe datanya float. Lalu ada rigid body. Nah ini tuh buat nanti ngeakses si komponen rigid body-nya gitu, biar bisa di get komponen. Nah ini ada variabel isGround yang boolean. Nah lalu kita bikin lagi void baru, itu namanya bergerak. Dan itu ada move z sama move x. Nah ini fungsinya buat kalau horizontal tuh buat yang maju mundurnya. Jadi w itu ke plusnya, s tuh buat min satunya gitu. Jadi w itu maju, s tuh buat mundurnya atau ke belakang lah, bergerak ke belakang. Lalu ada move z ya pakai A sama D gitu, atau pakai kiri kanan di arah keyboard yang ada logo arah atas kiri kanan itu juga bisa sih. Lalu ada ini vektor 3. Nah ini tuh fungsinya buat kita bisa ya jadi si kecepatan maju mundurnya tuh bisa dikalikan dengan speed ini. Jadi nanti speed itu buat nambahin kecepatannya. Jadi seberapa cepat kecepatannya tuh bisa dikalikan dengan speed ini. Karena kita perlunya itu move x sama move z atau horizontal sama vertikalnya. Jadi kita nggak perlu yang y nya ya. Jadi ada x, y, z. Jadi di sini tuh ada, bentar. Nah ini tuh, nah yang hijau. Yang hijau tuh y. Tapi juga biar jelas. Nah yang hijau tuh y ya. Kalau yang merah itu x, yang biru itu z. Itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu ya yang y nya tuh. Nah yang RB velocity kita itu buat manggil si rigid body velocity-nya gitu. Nah ini juga sama, tapi bedanya tuh yang di y-nya itu rb.velocity y ya. Lalu sama move z-nya. Jadi ini tuh buat velocity-nya. Lalu ada private void jump. Ini kita bikin fungsi baru. Nah ini ada input get key down keycode.space. Nah, ini tuh fungsinya buat loncatnya itu. Jadi space itu buat pakai spasi ya. Jadi kalau kalian mau ganti A, mau ganti apapun bisa sih sebenarnya. Dan juga sama di sininya. Dikaliin nanti sama jump force. Terus velocity-nya yang Z ya. Oke. Oke. Nah, ini kan ada isGround. Jadi kalau misalnya udah nanti dulu ya. Ini kita simpan dulu. Lalu ada private void on collision enter. Jadi ini tuh buat ngedeteksi si collider si karakternya gitu. Jadi misalnya ini isGround true. Jadi kalau misalnya true berarti si karakternya
bisa loncat gitu. Nah ini kalau misalnya true bisa loncat gitu. Is ground itu maksudnya langsung true ya. Gitu. Kalau misalnya is groundnya false, maka si velocity si loncat itu nggak bisa gitu, nggak bisa loncat. Gitu. Jadi nggak akan bisa nyepam pasti. Jadi juga terbang itu, kayak terbang itu nggak bisa tuh. Oke, kalau udah save, mungkin nanti kalau misalnya ada yang kecepatan atau gimana bisa di pause atau nanti saya masukin si codingnya tuh di deskripsi ya. Oke, kalau udah save lalu masuk ke project lagi. Nah kalau udah masuk ke karakternya atau objek playernya, add komponen, masukin kontrol gerak yang script tadi, bisa di drag and drop atau di add komponen, bisa kayak gini atau di add komponen. Nah bisa kayak gini ya, terserah kalian nih. Kecepatannya di 5 aja, GeForce di 5 gitu. Nah kalau udah, kan tadi ada tag ya di scriptnya tuh. Jadi si collider tuh mendeteksi tag tersebut. Tagnya apa? Ground. Nah, kita masuk ke tag, ke plane dulu. Lalu ke tag, kan ini masih untag. Masukin tag baru atau di add tag. Ke kecepatan mungkin ya. Untag. Sorry, ke plane dulu. Lalu ke tag. Lalu ke add tag atau tambah tag. Masukin tag yang sesuai script tadi, ground. Nah, oke, kalau sudah bisa langsung di run aja. Nah, ini masih gini ya, masih nggak jelas kayak gini nih gerakannya. Bisa kita masuk ke rigid body, constraint, lalu freeze si rotation sama freeze rotation XYZ-nya. Nah, udah bisa geraknya, cuman ini si XYZ-nya jadi nggak bisa nih. Oke teman-teman, sorry ya tadi karena nggak bisa loncat waktu di space. Kan kita tuh tadi kita tuh tadi udah nambah tag ya yang ground ini. Nah, kita ganti plane tagnya tuh jadi ground itu. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita bisa loncat. Itu teman-teman. Ininya lupa XYZ-nya. Keancendang lagi. Nah, udah bisa ya. Jadi nggak bisa nyepam jadi kayak terbang nggak bisa, jadi cuma loncat gini aja. Gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk yang ketinggalan untuk minggu awal-awal. Mungkin bisa diikutin biar bisa nyusul teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin next video kita akan menjelaskan tentang kamera rotasi sama animasi. Oke, teman-teman. Terima kasih bila ada yang kecepatan khususnya untuk script bisa di pause aja atau nanti kalau script tuh saya kirim di deskripsi ya. Oke, teman-teman, thank you.